warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Yusma Dinda, NPM 1851010200, bersama dengan rekan saya. Nama saya Andiska Saputra, NPM 1851010144. Nama saya Putri Lestari, NPM 1851010157. Nama saya Sonia Ramalginda, NPM 1851010199. Kami di sini akan membahas materi mengenai sumber daya yang dapat diperbarui pada sektor perikanan. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Sonia. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dan prinsip dasar ekonomi sumber daya perikanan. Ikan merupakan salah satu komoditi yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Di negara yang berkembang seperti di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Peru, produksi dari perikanan selain bisa digunakan untuk konsumsi pemenuhan kebutuhan protein hewani, juga merupakan sumber penghasilan negara berupa ekspor. Di negara maju, sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan, di mana perikanan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap pendapatan negara. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, sumber pendapatan, dan penyerap tenaga kerja, ikan merupakan salah satu produk yang memiliki nilai seremonial yang tinggi. Perikanan, seperti halnya sektor ekonomi lainnya, merupakan salah satu aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa. Selain salah satu sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui, pengelolaan sumber daya ini memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan hati-hati. Rencana strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2015-2019 per Dirjen PRL nomor 6 tahun 2016 menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional antara lain. Yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut dan pesisir. Yang kedua, mengelola pemanfaatan perairan umum daerah. Yang ketiga, meningkatkan sistem logistik hasil perikanan. Yang keempat, meningkatkan mutu, diversifikasi, dan akses pasar produk kelautan dan perikanan. Yang kelima, merehabilitasi ekosistem dan perlindungan lingkungan laut. Yang keenam, meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori. Yang pertama ada teori Gordon-Stafford. Gordon menyatakan bahwa sumber daya ikan pada umumnya bersifat homogeneous, tidak seperti sumber daya alam lainnya seperti pertanian dan peternakan yang sifat kepemilikannya jelas. Sumber daya ikan relatif bersifat terbuka. Siapa saja bisa berpartisipasi tanpa harus memiliki sumber daya tersebut. Gordon memulai analisisnya berdasarkan asumsi konsep produksi biologis kuadratik yang dikembangkan oleh Verhulst pada tahun 1883 yang kemudian diterapkan untuk perikanan oleh ahli biologi perikanan Schaeffer pada tahun 1957. Untuk memahami teori Gordon-Schaeffer, perlu dikemukakan beberapa konsep dasar biologi perikanan terlebih dahulu. Misal, bahwa pertumbuhan populasi ikan pada periode pada suatu daerah terbatas adalah fungsi dari jumlah awal populasi tersebut. Dengan kata lain, perubahan stok ikan pada periode waktu tertentu ditentukan oleh populasi pada awal periode. Fungsi pertumbuhan ini disebut density dependent growth. Dalam model Gordon, harga per unit output diasumsikan konstan, sehingga pengukuran terhadap surplus konsumen tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya yang kedua ada teori optimasi modal Koppers. Dalam memahami ekonomi sumber daya ikan, Koppers lebih mendekatinya pada sisi kriteria optimasi kesejahteraan dengan menggunakan analisis surplus konsumen, surplus produsen, dan renta sumber daya. Dalam model Koppers, harga per unit output mengikuti kurva permintaan, memiliki kemiringan yang negatif sehingga pengukuran terhadap surplus konsumen dimungkinkan. Materi selanjutnya yaitu pendekatan analitik optimasi modal statik dan dinamik. Yang pertama, pendekatan analitik optimasi statik.
Pemahaman pengelolaan ekonomi sumber daya ikan melalui pendekatan bioekonomik statik selain dapat didekati melalui grafik, juga dapat melalui pendekatan analitik. Satu hal yang dapat kita lakukan pada pendekatan analitik dan tidak bisa kita lakukan pada pendekatan grafik adalah melakukan perbandingan statik. Perbandingan statik adalah suatu metode untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada nilai optimal akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada parameter ekonomi. Sebagai contoh, apabila terjadi perubahan pada harga persatuan output, harga ikan naik dan turun, dampaknya terhadap produksi dan upaya dalam kondisi akses terbuka dan pemilik tunggal dapat ditentukan sebagai berikut. Untuk akses terbuka, jika terjadi kenaikan harga ikan, dampak terhadap upaya adalah yang berimplikasi bahwa kenaikan harga output akan menyebabkan terjadinya peningkatan upaya sebagaimana yang diprediksi oleh model Gorgon-Schaeffer. Demikian juga halnya untuk perikanan Shaw-Owner, dampak kenaikan harga terhadap tingkat upah akan mempengaruhi positif yang ditunjukkan oleh dampak dari kenaikan harga terhadap produksi secara intuitif dapat kita duga akan menaikkan jumlah tangkapan. Secara analitik, hal ini pun dapat dibuktikan dengan melakukan perbandingan statis. Misalnya, dalam kondisi akses terbuka, kenaikan harga akan menyebabkan produksi naik. Selain dapat melakukan perbandingan statik, pendekatan analitik dapat pula digunakan untuk menentukan kurva penawaran perikanan secara eksplisit, baik untuk kondisi akses terbuka maupun yang dimiliki atau sole owner. Kurva penawaran ini dapat diturunkan dari persamaan dengan mengembalikan kedua persamaan tersebut menjadi persamaan harga sebagai fungsi dari output. Yang kedua, yaitu pendekatan analitik optimasi dinamik. Dalam model dinamik, stok ikan dianggap memiliki dua manfaat, yakni apakah dipanen sekarang sehingga diperoleh manfaat kini atau ditunggu untuk dipanen pada masa mendatang dan dianggap sebagai investasi. Sehingga keputusan dalam model dinamis adalah bagaimana memanfaatkan aset sumber daya ikan ini sebaik mungkin dengan memperhatikan aspek intertemporal. Dalam model dinamik, sumber daya ikan diasumsikan dikelola secara privat atau pemerintahan maupun komunal atau individu yang bertujuan memaksimumkan manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut. Penggunaan pendekatan dinamis dalam mempelajari pengelolaan sumber daya ikan ditentukan akan memberikan nuansa yang realistis ketimbang pendekatan statis karena menggambarkan sifat dinamis sumber daya alam. Kelemahan dari pendekatan ini hanyalah terletak pada pemahaman matematis yang relatif kompleks. Namun demikian, dengan perkembangan teknologi saat ini, kekurangan tersebut dapat diatasi. Materi selanjutnya adalah kebijakan ekonomi sumber daya ikan. Menurut Gorgon-Schaeffer, perikanan dengan rezim pengolahan akses terbuka dapat menimbulkan inefisiensi ekonomi. Selain dapat menghilangkan potensi rate ekonomi sumber daya yang terjadi. Apabila capital weight dalam upaya yang berlebihan yang selayaknya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya. Untuk mencegah terjadinya inefisiensi ekonomi, ada beberapa instrumen. Pertama adalah pajak pada input. Pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan kena pajak pada saat pembelian barang atau jasa dalam waktu tertentu. Contohnya saja, perolehan barang kena pajak. Yang kedua adalah pajak output atau pajak keluaran. Pajak ini adalah pajak yang terhutang yang wajib dipungut oleh perusahaan kena pajak saat melakukan penyerahan barang kena pajak. Untuk masa batasnya pajak output ini
3 bulan setelah pajak berakhir. Yang ketiga adalah kuota. Kuota yang mana dimaksud adalah pengendalian perikanan hasil produksi atau tangkapan. Kuota dianggap mampu menghilangkan eksternalitas negatif yang sering terjadi pada perikanan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.